Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Herdiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Kanban. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu Kanban? Kanban adalah metode manajemen alur kerja visual yang berasal dari sistem produksi Toyota di Jepang pada akhir tahun 1940-an. Kata Kanban dalam bahasa Jepang berarti papan tanda atau kartu sinyal. Metode ini dikembangkan oleh Taichi Ohno sebagai bagian dari Toyota Production System atau TPS untuk mengendalikan rantai pasokan dan mengurangi pemborosan. Dalam konteks manajemen proyek modern, Kanban adalah pendekatan Lean yang memvisualisasikan pekerjaan, membatasi jumlah pekerjaan yang sedang berjalan, atau work in progress atau disebut juga sebagai WIP, dan memaksimalkan efisiensi alur kerja. Prinsip dasarnya, tampilkan semua pekerjaan secara visual, batasi beban kerja, dan tingkatkan terus-menerus. Sistem ini lahir di pabrik Toyota pada akhir tahun 1940-an. Diciptakan oleh insinyur Taichi Ohno, inspirasinya datang dari cara supermarket Amerika mengisi ulang rak dagangan. Rak baru diisi hanya ketika stok lama habis, bukan secara terjadwal tanpa melihat kebutuhan nyata. Ohno menerapkan logika tarik atau pull ke lantai produksi Toyota sebagai bagian dari Toyota Production System, yang kemudian menjadi pondasi filosofi Lean Manufacturing global. Definisi formalnya, Kanban dalam konteks manajemen modern didefinisikan sebagai metode manajemen alur kerja berbasis visual yang menggunakan sinyal-sinyal eksplisit untuk mengontrol produksi dan pengiriman pekerjaan secara bertahap. Sesuai kapasitas aktual tim, ia bukan sekedar papan tugas, melainkan sebuah sistem yang mengatur bagaimana pekerjaan mengalir, kapan pekerjaan dimulai, dan berapa banyak yang boleh berjalan dalam satu waktu. Pada tahun 2004-2007, David J. Anderson mengadaptasi Kanban untuk dunia pengembangan perangkat lunak, menciptakan apa yang kini dikenal sebagai Kanban Method, suatu kerangka kerja yang terstruktur namun tidak namun tidak preskriptif, yang mendorong perubahan evolusioner daripada revolusi besar-besaran. Filosofi intinya, sistem pull bukan push. Perbedaan mendasar Kanban dengan metodologi lain terletak pada prinsip sistem tarik atau pull system. Dalam sistem push tradisional, manajer mendorong tugas kepada tim sesuai jadwal yang telah dibuat di muka, tanpa mempertimbangkan kapasitas aktual. Hasilnya antrian panjang, multitasking berlebihan, dan kualitas yang menurun. Dalam sistem pull Kanban, tim menarik pekerjaan baru hanya ketika mereka memiliki kapasitas yang tersedia. Tidak ada yang didorong, setiap langkah dalam alur kerja hanya mengambil item berikutnya ketika siap memprosesnya. Ini menciptakan aliran yang lebih mulus, lebih dapat diprediksi, dan lebih terkendali. 4 nilai dasar Kanban. Kanban dibangun di atas 4 nilai yang membentuk cara pandang dan perilaku tim. 1. Transparansi. Semua informasi tentang pekerjaan, kapasitas, dan hambatan harus terlihat oleh seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan. Tidak ada pekerjaan tersembunyi. Kedua, keseimbangan antara permintaan atau demand dan kapasitas capability, antara kecepatan dan kualitas, antara kebutuhan ke individu dan kebutuhan tim. Ketiga, kolaborasi. Kanban adalah milik tim, bukan individu. Keputusan tentang batas WIP, prioritas, dan perbaikan proses dibuat bersama. Fokus pelanggan. Yang keempat, fokus pelanggan. Tujuan akhir adalah mengalirkan nilai kepada pelanggan atau pengguna seefisien mungkin, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Perbedaan Kanban dengan metodologi agile lain. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut, ini adalah perbedaan Kanban dengan metodologi agile lain. Dimensinya Kanban dalam siklus waktu, Kanban itu berkelanjutan atau no sprint, sedangkan sprintnya 1-4 minggu. Peran tim tidak ada peran khusus, sedangkan di Scrum, PO, Scrum Master, Developer. Batas kapasitas, batas WIP eksplisit, kapasitas per sprint. Pengukuran kinerja, lead time, cycle time, sedangkan di Scrum, velocity atau story point. Selebihnya bisa Bapak bisa dibaca untuk selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke pengertian selanjutnya. Kanban sebagai sistem sosioteknis. Yang sering disalahpahami dari Kanban adalah ia bukan hanya alat atau papan. Ia adalah sistem sosioteknis. Artinya, Kanban mengubah cara orang berpikir tentang pekerjaan, bukan hanya cara mereka mengorganisasi pekerjaan.
Ketika sebuah tim mengadopsi Kanban dengan benar, terjadi pergeseran mental yang fundamental. Dari berpikir saya sedang mengerjakan banyak hal, menjadi saya harus memastikan satu hal selesai sebelum memulai yang baru. Ini melawan naluri manusia yang cenderung ingin merasa sibuk dengan banyak tugas sekaligus atau multitasking. Padahal, riset konsisten menunjukkan bahwa multitasking justru menurunkan produktivitas dan kualitas output. Konsep bottleneck dan hukum Little. Kanban meminjam dua konsep penting dari teori antrian dan manajemen operasi. Satu, hukum Little atau Little Law menyatakan bahwa jumlah item dalam sistem sama dengan throughput dikali rata-rata waktu tunggu. Artinya, semakin sedikit pekerjaan yang menggantung di sistem sekaligus atau WIP rendah, semakin pendek waktu yang dibutuhkan setiap item untuk selesai. Ini adalah matematika di balik mengapa batas WIP benar-benar bekerja. Yang kedua, teori kendala atau theory of constraint dari Eliyahu Goldratt mengajarkan bahwa setiap sistem memiliki satu titik paling lemah yang membatasi seluruh aliran, disebut bottleneck. Kanban memaksa bottleneck ini terlihat atau karena kartu menumpuk di kolom tertentu, sehingga tim dapat memperbaiki justru di titik yang paling berdampak. Sekarang kita akan membahas apa itu agile. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami bahwa Kanban bersama Scrum, XP, dan metode lainnya adalah bagian dari keluarga besar yang disebut agile. Memahami agile berarti memahami rumah besar tempat Kanban berada. Agile adalah sebuah filosofi dan pendekatan pengembangan produk yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan merespon perubahan secara cepat dibandingkan mengikuti rencana yang kaku dan beku. Kata agile sendiri berarti lincah atau tangkas, menggambarkan kemampuan sebuah tim untuk bergerak cepat dan beradaptasi ketika situasi berubah. Agile lahir secara resmi pada tahun 2001 ketika 17 praktisi software terkemuka berkumpul di Sonoma, Utah, Amerika Serikat, dan merumuskan dokumen yang kini dikenal sebagai Agile Manifesto. Keempat nilai Agile Manifesto adalah sebagai berikut. Pertama, Agile lebih mengutamakan individu dan interaksi daripada proses dan alat. Kedua, Agile lebih mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi daripada dokumentasi yang komprehensif. Ketiga, Agile lebih mengutamakan kolaborasi dengan pelanggan daripada negosiasi kontrak. Keempat, Agile lebih mengutamakan merespon perubahan daripada mengikuti rencana yang sudah dibuat. Penting untuk dipahami bahwa Agile bukan sebuah metode atau alat spesifik. Ia adalah pola pikir atau mindset. Dari pola pikir inilah kemudian lahir berbagai metodologi konkret yang masing-masing menginterpretasikan nilai-nilai Agile dengan caranya sendiri. Kontras antara Agile dengan pendekatan tradisional yang disebut waterfall atau metode air terjun sangat mencolok. Dalam waterfall, seluruh proyek direncanakan secara mendetail dari awal hingga akhir, dan tim bergerak secara linear melalui fase-fase yang kaku. Analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, lalu deployment, tanpa kembali ke fase sebelumnya. Pendekatan ini bekerja dengan baik ketika kebutuhan yang sangat jelas dan stabil, namun gagal ketika kebutuhan berubah di tengah jalan yang dalam dunia nyata sangat sering terjadi. Apa aplikasi software untuk metodologi Kanban? Dalam implementasi metodologi Kanban di era digital, terdapat berbagai aplikasi software yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja secara efektif. Aplikasi-aplikasi ini menggantikan fungsi papan fisik dengan fitur-fitur digital yang jauh lebih kaya, mulai dari notifikasi otomatis, laporan analitik, hingga integrasi dengan alat lain. Secara umum, software Kanban dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar berdasarkan kebutuhan dan skala penggunaannya. Kategori 1, umum dan serbaguna. Yang satu, Trello adalah salah satu aplikasi manajemen tugas berbasis Kanban yang paling populer dan paling mudah digunakan di dunia. Yang kedua, Asana adalah platform manajemen proyek yang lebih komprehensif dibandingkan Trello. Selain tampilan Kanban, Asana juga menyediakan tampilan daftar atau list, kalender, timeline Gantt, dan dashboard pelaporan. Ketiga, Notion adalah workspace serba bisa yang menggabungkan fungsi catatan, dokumen, wiki, dan database, termasuk tampilan Kanban dalam satu platform. Keempat, Monday.com adalah platform manajemen kerja visual yang dirancang untuk tim besar dengan kebutuhan otomatis yang tinggi. Monday.com menawarkan tampilan Kanban, Gantt, peta, kalender, dan formulir dalam satu antarmuka. Kelima, ClickUp menempatkan dirinya sebagai platform atau satu aplikasi untuk semua. Di dalamnya tersedia tampilan Kanban, Sprint Agile, OKR atau Objective and Key Result, pelacak waktu, obrolan tim, dan bahkan pembuatan dokumen. Kelima, Airtable adalah perpaduan unik antara spreadsheet dan database relasional dengan tampilan Kanban. Pengguna dapat mengorganisasi data dalam bentuk tabel seperti Excel, kemudian menampilkannya sebagai papan Kanban, galeri, kalender, atau formulir hanya dengan satu klik. Kategori kedua,
Pengembangan software dan tim teknis, ada Jira, GitHub Project, Azure DevOps, Linear, GitLab Issue, kategori 3, Kanban murni dan Lean. Kanbanize yang pertama, yang kedua ada Lean Kit, yang ketiga ada Swift Kanban, yang keempat ada target proses. Kategori keempat, kreatif dan open source. Wekan adalah alternatif open source dari Trello yang dapat dihosting sendiri di server lokal. Taiga adalah platform manajemen proyek agil open source yang mendukung baik Kanban maupun Scrum. Planka, lalu ada Kanboard. Kapan sih misalkan kita harus menggunakan Kanban? Nah, di sini kapan kita harus menggunakan Kanban? Kanban paling cocok untuk tim pekerjanya yang bersifat berkelanjutan, bukan berbasis proyek dengan tanggal berakhir. Sering mendapat permintaan mendadak, tim support, ops, dan maintenance, atau ingin meningkatkan proses yang sudah ada tanpa mengubah struktur tim secara drastis. Untuk proyek dengan deliverable yang jelas dan deadline ketat, Scrum atau metodologi hybrid seperti Scrumban mungkin lebih tepat. Terus juga kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Kanban, fleksibel dan mudah diadopsi. Tidak perlu restart proyek, bisa langsung diterapkan. Visibilitas tinggi, kurangi bottleneck, tidak ada sprint yang kaku, meningkatkan efisiensi, dan terakhir continuous delivery. Kekurangannya, kurang terstruktur untuk tim besar, sulit mengukur kemajuan, bisa jadi terlalu santai, papan bisa berantakan, butuh disiplin tim, kurang cocok untuk R&D. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.